Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam video pembelajaran Matematika Wajib untuk kelas 10 semester 1. Dalam video ini, Ibu akan membahas materi sistem pertidaksamaan dua variabel. Dalam materi sistem pertidaksamaan dua variabel, yang perlu kalian pelajari adalah menentukan daerah penyelesaian dari yang pertama pertidaksamaan linier, kemudian yang kedua pertidaksamaan kuadrat, yang ketiga ada sistem pertidaksamaan linier dan linier, yang keempat sistem pertidaksamaan linier kuadrat, dan yang kelima adalah sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier bentuknya itu ada 4 macam ya, yaitu Px plus Qy kurang dari R, atau Px plus Qy kurang dari atau sama dengan R, kemudian Px plus Qy lebih dari R, ataupun Px plus Qy lebih dari atau sama dengan R. Dengan PQR adalah bilangan real. Langkah-langkah untuk menggambar grafik daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier. Yang pertama adalah menggambar grafik Px plus Qy sama dengan R. Jadi, tanda pertidaksamaan pada soalnya kita ganti dulu dengan tanda sama dengan. Masih ingat ya kalian untuk menggambar garis? Dari materi SMP sepertinya sudah ada menggambar garis lurus, ya. Kalian bisa mengaplikasikannya di sini. Langkah yang kedua adalah melakukan uji titik. Jadi kalian diminta untuk memilih sembarang titik di luar garis Px plus Qy sama dengan R tadi. Langkah yang ketiga adalah mensubstitusikan titik tersebut ke pertidaksamaan. Nanti, jika nilainya benar, maka daerah yang memuat titik tersebut merupakan daerah himpunan penyelesaian. Oke, perhatikan ini. Ada dua grafik. Yang pertama grafik A dan juga grafik B. Ini DHP berwarna DHP yang bagian A atau grafik A berwarna biru ya, arsirannya biru. Sementara DHP dari grafik B warna arsirannya adalah jingga. Garis pada grafik A tampak putus-putus ya, sementara garis pada grafik B merupakan garis penuh. Nah, perbedaannya adalah pada tanda pertidaksamaannya. Kalau tanda pertidaksamaannya kurang dari atau lebih dari seperti ini tanpa tanda sama dengan, maka garis yang digunakan adalah garis putus-putus seperti ini. Sementara tanda pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan ataupun lebih dari sama dengan, nanti grafiknya berupa garis lurus seperti ini. Garis penuh ya maksudnya, bukan yang putus-putus. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh soal. Gambarlah grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Oke, tadi langkah yang pertama adalah menggambar grafik 2x plus y sama dengan 4. Jadi tanda pertidaksamaannya ini yang kurang dari sama dengan ini diganti dengan tanda sama dengan dulu untuk lebih mempermudah kalian dalam menggambar garisnya. Oke, selanjutnya untuk menggambar grafiknya kita perlu membuat tabel dari x, y, dan juga nanti akan menjadi koordinat suatu titik. Kita pilih nilai x ataupun y yang mudah dihitung. Contohnya ya, Ibu ambil nilai x-nya yang pertama adalah 0. Maka
kita gantikan X di persamaan ini dengan 0. Jadi 2. 2 kali 0 plus Y-nya kan belum tahu ya. Maka masih tetap Y sama dengan 4. Seperti ini. 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 4. 2 kali 0 hasilnya kan 0. Kalau ditambah Y berarti tinggallah Y. Jadi Y sama dengan 4. Maka titiknya adalah 0,4. 0,4. Selanjutnya tadi sudah memilih nilai X-nya, kita pilih nilai Y-nya gantian. Nilai Y-nya kita pilih misalnya 0 ya, yang lebih mudah. Kemudian kita substitusikan 0 ke Y ini. Jadi diperolehlah 2X plus Y-nya diganti 0 sama dengan 4. Jadinya tinggal 2X sama dengan 4. Kedua ruas kita bagi dengan 2. Diperolehlah X sama dengan 2. Jadi, koordinat titik yang kedua adalah 2,0. Nah, seperti ini. Ini tadi titik yang pertama, 0,4. Titik yang kedua adalah 2,0. Tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, mengandung sama dengan ya. Maka grafiknya berupa garis penuh. Seperti ini. Oke, langkah selanjutnya yang kedua adalah melakukan uji titik. Pilih satu titik di luar garis. Di luar garis ini ya, Ibu memilih titik 0,0. Kenapa? Yang lebih mudah dihitung. Oke, titik ini kita substitusikan ke pertidaksamaan ini. Ya, langkah yang ketiga adalah mensubstitusikan titik yang tadi dipilih ke pertidaksamaan. Jadi, X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya juga kita ganti dengan 0. Maka diperolehlah 2 kali 0 plus 0. Kurang dari sama dengan 4. Hasilnya ini adalah 0 kurang dari 4. Pernyataan ini bernilai benar, ya kan? 0 kurang dari 4. Maka, titik 0,0 memenuhi pertidaksamaan ini. Karena titik 0 ini memenuhi, maka area yang memuat titik 0,0 ini kita arsir sebagai daerah himpunan penyelesaiannya. Kan tadi karena memenuhi. Kalau dia tidak memenuhi, maka tidak diarsir. Begitu ya. Oke, kita lanjut membahas bagian yang kedua, yaitu pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat bentuknya seperti itu, memuat unsur kuadrat ya. Dengan A, B, C juga merupakan bilangan real. Langkah menggambar grafik daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama adalah menggambar grafik Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi ini dimisalkan suatu fungsi Fx ya. Dan tanda ketidaksamaannya kita ganti dulu dengan sama dengan. Untuk membuat kurvanya dulu. Nah, yang perlu kita lakukan untuk menggambar grafik bentuk kuadrat, yaitu dengan menentukan pertama titik potong grafik pada sumbu X. Selanjutnya menentukan titik potong grafik pada sumbu Y. Langkah berikutnya adalah menentukan titik puncaknya dan menentukan titik bantu. Langkah yang kedua, melakukan uji titik. Seperti halnya pertidaksamaan linear, perlu adanya uji titik dengan memilih satu titik di luar grafik. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Langkah selanjutnya, kita substitusikan titik tersebut ke pertidaksamaan. Jika bernilai benar, maka daerah yang memuat titik tersebut merupakan daerah himpunan penyelesaian. Ya. Ini adalah contoh yang tanda ketaksamaannya tidak memuat sama dengan seperti ini. Berarti pakainya yang kurang dari atau lebih dari ya. Kalau yang ini
dia garisnya penuh, maka dia tanda kesaksamaannya adalah yang kurang dari sama dengan atau yang lebih dari sama dengan. Oke, contoh soal untuk pertidaksamaan kuadrat. Gambarlah grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaan Y lebih dari negatif X kuadrat plus 2X plus 3. Oke. Langkah yang pertama tadi, menggambar grafik Y sama dengan Fx sama dengan ini tadi ya, negatif X kuadrat plus 2X plus 3. Oke, bisa diperhatikan. Tadi apa saja yang perlu dilakukan? Yang pertama, menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Suatu grafik memotong sumbu X jika nilai Y-nya sama dengan 0. Maka kita ganti Y-nya ini dengan 0. Berarti Fx-nya kan ini. Negatif X kuadrat plus 2X plus 3 sama dengan Y. Y-nya 0. Langkah selanjutnya kita kali kedua ruas dengan negatif 1 untuk lebih mudah menghitungnya. Diperolehlah X kuadrat dikurangi 2X min 3 sama dengan 0. Ya. Ini dikali negatif 1 jadinya positif. Positif dikali negatif 1 jadinya negatif. Positif dikali negatif 1 jadinya negatif. Yang ini tetap 0. Kemudian karena kita menemukan bentuk persamaan kuadrat, ini kan bentuk persamaan kuadrat. Langkah selanjutnya adalah kita faktorkan. Pemfaktorannya adalah X plus 1 dikali X min 3 sama dengan 0. Diperolehlah X plus 1 sama dengan 0, yang ini sama dengan 0, atau X min 3 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan negatif 1 ini dipindah ruas, jadinya negatif 1, dan yang ini pindah ruas jadinya adalah X sama dengan 3. Maka grafik tersebut memotong sumbu X di X-nya adalah tadi jadi grafik memotong sumbu X di titik negatif 1,0 dan juga di titik 3,0. Ini ya titiknya. Langkah berikutnya adalah menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Kalau menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y, maka kalian harus menentukan X-nya sama dengan 0. Maka kita ganti X dari fungsi ini dengan 0. Y sama dengan F0. Jadi, negatif 0 kuadrat plus 2 kali 0 plus 3. Ini semua X-nya diganti dengan 0. Hasilnya adalah 3. Maka, grafik tersebut memotong sumbu Y di titik 0,3. Ini ya titiknya. Berikutnya, menentukan titik puncak suatu grafik. Titik puncak grafik Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C adalah P, Hi. Dengan P diperoleh dari negatif B per 2A. Ini B-nya ini, A-nya ini. Dan Hi-nya adalah Fp dengan berarti ini semua X-nya diganti dengan P yang diperoleh tadi. Oke. Dari persamaan tadi yang ini, Y sama dengan Fx sama dengan negatif X kuadrat plus 2X plus 3, diperolehlah nilai A-nya sama dengan ini negatif 1, kemudian B-nya adalah 2, dan C-nya adalah 3. Lihat, kalau ada tanda negatif berarti dia ikut angka di belakangnya ya. Maka nilai P-nya bisa kita tentukan menjadi negatif B per 2A. Negatif B-nya adalah 2 per 2 kali A. A-nya adalah negatif 1.
Sehingga negatif 2 per hasilnya adalah negatif 2. Negatif 2 per negatif 2 hasilnya sama dengan 1. Itu adalah P-nya. Sementara H-nya adalah F dari P. P-nya tadi adalah 1, maka semua X ini kita ganti dengan semua X ini ya, maaf. Semua X ini kita ganti dengan 1. Jadinya negatif 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 3. Hasilnya adalah negatif 1 plus 2 plus 3 sama dengan 4. Jadi koordinat titik puncaknya adalah 1,4. 1,4. Di sini ya. Langkah yang keempat adalah menentukan titik bantu. Titik bantu ini diperoleh dengan menentukan suatu nilai X yang belum kita ketahui Y-nya. Contoh, kalau ini X-nya negatif 1 sudah diketahui ya Y-nya, titiknya di sini. Kemudian kalau 0, titiknya di sini sudah ada. 1, titiknya sudah ada di sini. 2, oh, 2 belum ya, belum ada, maka kita cari koordinat dari suatu titik yang melalui 2 ini, X2. Maka kita ganti X-nya dengan 2, substitusikan X sama dengan 2 ini ke persamaan ini, fungsi ini ya. Berarti F2 sama dengan negatif dari 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 plus 3. Ini hasilnya negatif 4, 2 kali 2 hasilnya 4 plus 3 sama dengan 3. Maka titik bantu yang kita peroleh adalah 2,3. Ini titiknya. Selain 2, kalian juga bisa mengganti dengan X sama dengan negatif 2 atau negatif 3 dan seterusnya, ataupun X sama dengan 4, 5 dan seterusnya itu juga bisa. Oke. Karena tanda pertidaksamaannya adalah menggunakan lebih dari tanpa tanda sama dengan, maka grafiknya digambarkan dengan garis putus-putus. Seperti ini. Langkah berikutnya adalah melakukan uji titik. Pilih satu titik di luar grafik. Ya, di luar grafik ini yaitu Ibu mengambilnya titik 0,0. Ya, kenapa? Karena yang mudah dihitung. Substitusikan 0,0 ke pertidaksamaan. Jadi, X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya kita juga ganti dengan 0. Diperolehlah seperti ini. Y-nya diganti 0, ini ya. X-nya diganti dengan 0. 0 lebih dari 3. Pernyataan ini bernilai salah. Karena bernilai salah, maka area yang memuat 0,0 ini dia tidak memenuhi pertidaksamaan Y lebih dari negatif X kuadrat plus 2X plus 3. Maka arsirlah daerah yang tidak memuat 0,0. Ini adalah DHP-nya. Kalau ini tadi memenuhi, maka yang diarsir yang di dalam. Begitu ya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Bagian yang ketiga, sistem pertidaksamaan linier-linier. Jadi di sini ada dua bentuk pertidaksamaan linier. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Gambarlah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. 2x plus y kurang dari 8 dan juga 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Perhatikan ini. Pertidaksamaan yang pertama merupakan pertidaksamaan linier. Dan yang kedua juga pertidaksamaan linier. Maka ini disebut dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk menyelesaikannya, yang pertama kita menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang pertama ini, yaitu 2x plus y kurang dari 8.
Oke, langsung saja kita membuat tabelnya. Kemudian kita pilih X0. Kita cari Y-nya, yaitu 2. Ini X-nya diganti 0, 2 kali 0 plus Y sama dengan 8. Maka diperoleh Y-nya 8. Sehingga titik koordinatnya yang pertama adalah 0,8. Selanjutnya kita ganti Y-nya dengan 0. Kita cari X-nya. Berarti Y-nya diganti 0, diperoleh 2X plus 0 sama dengan 8. 2X sama dengan 8. Kemudian kedua ruas dibagi 2, hasilnya adalah X sama dengan 4. Koordinat titiknya adalah 4,0. Karena tanda ketak samaannya adalah kurang dari tanpa sama dengan, maka garisnya putus-putus. Kita pilih satu titik, yaitu titik 0. Kita substitusikan ke sini. 0 ditambah 0 kurang dari 8 bernilai benar ya. Maka area yang memuat 0,0 ini memenuhi ketidaksamaan yang pertama. Kemudian kita arsir. Langkah yang kedua, kita menggambar daerah penyelesaian dari ketidaksamaan 2X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 12. Seperti tadi, kita pilih X-nya yang pertama 0, kita cari Y-nya, 0 ditambah, karena ini diganti 0, berarti 0 kali 2 hasilnya 0. Langsung saja, ditambah 3Y sama dengan 12. 3Y sama dengan 12, kedua ruas dibagi 3, hasilnya Y sama dengan 4. Maka koordinatnya adalah 0,4. Kemudian kita ganti Y-nya dengan 0. Jadi ini adalah Y-nya diganti 0, berarti 2X plus 0 ya, sama dengan 12. Oke, 2X sama dengan 12 dibagi 2, hasilnya adalah X sama dengan 6. Jadi titiknya adalah 6,0. Ini yang 0,4 dan ini adalah yang 6,0. Kita hubungkan dengan satu garis. Garisnya menggunakan garis penuh karena dia tanda ketaksamaannya memuat tanda sama dengan. Kemudian kita ambil satu titik, yaitu 0,0, kita substitusikan ke ketidaksamaan yang kedua. 2 kali 0 ditambah 3 kali 0. Hasilnya 0 kurang dari atau sama dengan 12. Bernilai benar. Maka area yang memuat 0 ini memenuhi ketidaksamaan yang kedua. Jadi kita arsir. Nah, sudah tampak ya. Ini terdiri dari 2 garis, 2 grafik, 2 area yang diarsir. Yang satu yang berwarna jingga, yang satu berwarna abu-abu. Nah, daerah himpunan penyelesaian dari sistem ketidaksamaan ini adalah yang diarsir oleh keduanya. Jadi sebatas ini saja. Dari sini sampai sini ke sana. Itu adalah DHP. Sementara yang ini bukan DHP, ini juga bukan DHP, apalagi yang putih ini. DHP-nya hanya yang diarsir dengan 2 warna ini. Oke? Kemudian kita lanjut ke bagian keempat. Sistem pertidaksamaan linier kuadrat. Nah, kalau yang ini kombinasi dari pertidaksamaan yang pertama tadi, yang linier, dan juga yang kedua, yaitu pertidaksamaan kuadrat. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Diminta untuk menggambar grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut, yaitu Y lebih dari atau sama dengan negatif X plus 2, dan juga Y kurang dari atau sama dengan negatif X kuadrat plus X plus 6. Langkah yang pertama menentukan daerah himpunan penyelesaian dari grafik yang pertama. Ini kan yang linier ya.
linier, caranya seperti tadi, dengan dibuat tabel, ditentukan titiknya. Ketika X-nya 0, ini X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 2. Ketika Y-nya yang 0, maka X-nya sama dengan 2. Karena negatif X ditambah 2 hasilnya 0. 2 ditambah berapa yang hasilnya 0? Yaitu negatif 2. Negatif X sama dengan X-nya sama dengan 2. Berarti titiknya yang pertama adalah 0,2, 0,2 dan juga 2,0 yang ini ya. Kemudian kita hubungkan dengan garis. Karena dia tanda ketaksamaannya memuat sama dengan, maka garisnya penuh. Ini garisnya berwarna kuning, kelihatan ya? Kita ambil satu titik yaitu 0,0, kita substitusikan ke pertidaksamaan ini. 0 lebih dari 2. Ini kan 0. 0 lebih dari 0 ditambah 2. Bernilai salah ya. Karena dia bernilai salah, maka di sini tidak diarsir. Yang diarsir adalah yang di sini. Ya, oke. Selanjutnya, langkah yang kedua menentukan daerah himpunan penyelesaian dari grafik yang kedua, yaitu Y kurang dari atau sama dengan negatif X kuadrat plus X plus 6. Langkahnya menentukan titik potong dengan sumbu X-nya dulu, yaitu berarti negatif X kuadrat plus X plus 6 sama dengan 0. Y-nya diganti dengan sama dengan 0. Berarti kedua ruas kita kali dengan negatif 1 diperolehlah X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan. Pemfaktorannya adalah X plus 2 kali X min 3 sama dengan 0. Selanjutnya X plus 2 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Diperolehlah X-nya sama dengan negatif 2 dan juga X sama dengan 3. Maka titik potongnya adalah negatif 2,0, Y-nya kan 0 tadi, dan 3,0. Titiknya ini, negatif 2,0 dan 3,0. Berikutnya adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y. Maka X-nya kita ganti dengan 0. Y sama dengan F0. Negatif 0 kuadrat ditambah 0 plus 6 sama dengan 6. Maka titik potongnya adalah di titik potong dengan sumbu Y ya maksudnya. Itu di 0,6. Ini titiknya. Berikutnya menentukan titik puncak. Titik puncaknya diperoleh mencari P-nya dulu. Di sini A-nya negatif 1, B-nya adalah 1, dan C-nya adalah 6. Maka P diperoleh dengan negatif B per 2A. B-nya tadi 1, A-nya negatif 1. Diperolehlah negatif 1 per negatif 2 sama dengan setengah ya, maaf. Selanjutnya Q, kita cari dengan substitusikan nilai P yang kita peroleh ke fungsi ini. Jadi Q sama dengan negatif dari setengah kuadrat ditambah setengah plus 6 sama dengan, ini kan hasilnya negatif 1/4 ya, ditambah setengah plus 6 sama dengan 6/4 atau 6,25. Maka titik puncaknya adalah setengah, 6/4. Di sini, itu ya. Kemudian kita tentukan titik bantunya. Ini sudah negatif 1 juga bisa kalian cari. Kemudian yang 0 juga sudah. Titik puncaknya sudah. Yang ini 1. Nah, kita cari yang di 1 ini. Ganti X-nya sama dengan 1. Diperolehlah Y-nya 6. Maka koordinatnya adalah 1,6. Ini adalah contoh titik bantu. Kalian juga bisa mencari dari yang X-nya sama dengan 2 maupun negatif 1 ataupun negatif 3, 4 dan seterusnya itu ya. Sudah, selanjutnya kita hubungkan dengan kurva.
Karena menggunakan tanda ketaksamaan kurang dari atau sama dengan, maka garisnya adalah garis penuh. Oke, selanjutnya kita ambil satu titik di luar grafik yang ini, merah ini. Ibu mengambil titik 0,0, maka kita ganti Y-nya dengan 0, X-nya juga dengan 0. 0 kurang dari 0 plus 0 plus 6, berarti 0 kurang dari 6. Bernilai benar ya, 0 kurang dari 6. Maka area yang memuat 0,0 ini kita arsir. Karena dia memenuhi pertidaksamaan yang kedua. Seperti ini. Oke. Nah, DHP-nya adalah yang diarsir oleh keduanya, yaitu sebatas ini sampai sini saja. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian kelima, yaitu sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Langsung saja ke contoh soal. Yang pertama meminta gambar grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan Y kurang dari negatif X kuadrat plus X plus 6 dan Y kurang dari atau sama dengan 4X min X kuadrat. Oke, ini bentuknya pertidaksamaan kuadrat, yang ini juga pertidaksamaan kuadrat. Langkah yang pertama menentukan DHP dari grafik yang pertama, yaitu Y kurang dari negatif X kuadrat plus X plus 6. Grafiknya ini hampir sama dengan contoh soal yang bagian keempat tadi ya, hanya tandanya yang berbeda. Kalau tandanya yang tadi menggunakan kurang dari atau sama dengan, menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan ya. Nah, ini tinggal diganti tanda kurang dari saja. Oke. Menentukan titik potong pada sumbu X maupun pada sumbu Y, titik puncaknya dan juga titik bantunya juga sama ya. Yang berbeda adalah di garisnya ini. Garisnya putus-putus. Karena dia tanda ketasamaannya tidak menggunakan sama dengan. Kemudian diambil satu titik yaitu 0,0, maka kita ganti X dan Y-nya dengan 0. Ini 0 kurang dari negatif 0 plus negatif 0 kuadrat plus 0 plus 6. Berarti kan 0 kurang dari 6. Bernilai benar. Maka area yang memuat 0,0 di sini kita arsir. Oke. Selanjutnya kita menentukan DHP dari grafik yang kedua, yaitu menentukan DHP grafik Y kurang dari atau sama dengan 4X min X kuadrat. Ibu menggunakan bantuan tabel dengan membuat tabel X, Y, dan juga titik. X-nya kita pilih dari ini, titik-titik sembarang. Kemudian Y-nya kita peroleh dengan substitusi nanti 4X min X kuadrat. Oke, Ibu mulainya dari negatif 1. Sebenarnya kalian bisa mulai dari negatif 4, 3, 2, 1 ya. Ibu hanya mengambil beberapa sampel saja yang angkanya mudah-mudah, yaitu negatif 1. Kemudian kita substitusikan atau kita gantikan X-nya dengan negatif 1. Diperolehlah 4 kali, ini kan 4X ya, 4 kali negatif 1 dikurangi negatif 1 kuadrat. Ya. Hasilnya adalah negatif 4 kurang dari 1 sama dengan negatif 5. Maka titiknya nanti adalah negatif 1, negatif 5. Selanjutnya titik 0
ketika X-nya 0, Y-nya adalah 4 kali 0 dikurangi 0 kuadrat sama dengan 0. Maka grafiknya itu nanti akan melalui titik 0,0. Kita ganti berikutnya X-nya dengan 1. Berarti diperoleh Y sama dengan 4 kali 1 dikurangi 1 kuadrat sama dengan 4 dikurangi 1. Yaitu 3. Maka koordinat titik yang dilalui nanti 1,3. Dan seterusnya ya. Itu ada 2,4, 3,3, dan 4,0. Kita gambar titik-titiknya ini. Karena yang negatif 1, negatif 5 itu di bawah, tidak nampak ya, terpotong maksudnya. Jadi yang tampak ini titik 0,0, 1,3, yang ini 2,4, ini 3,3, dan 4,0. Selanjutnya kita hubungkan dengan garis. Karena ini menggunakan tanda ketaksamaan kurang dari sama dengan, maka garisnya garis penuh. Oke, perhatikan kita ambil satu titik di luar pertidaksamaan ini. Karena 0,0 sudah dilalui, maka tidak bisa kita gunakan ya. Kita ambil titik misalnya ini, 1,0. Jadi X-nya diganti 1 dan Y-nya diganti 0. Ini 0 kurang dari 4 kali 1 kurang dari 1 kuadrat. Ini hasilnya 4 dikurangi 1 sama dengan 3 ya. 0 kurang dari 3. Maka dia memenuhi atau tidak? Memenuhi ya. Pernyataan tadi bernilai benar. Maka area yang memuat titik 1,0 ini memenuhi pertidaksamaan yang kedua, sehingga kita arsir. Ya, oke. Nah, sudah tampak mana daerah himpunan penyelesaiannya yang diarsir oleh keduanya, yaitu ini dan berbatas dengan ini ya. Yang ini maupun yang di luar itu bukan daerah penyelesaian. Oke, sudah bisa kalian lihat ya. Selanjutnya ada satu contoh soal lagi. Sebutkan 5 titik koordinat yang merupakan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Ini adalah sistem pertidaksamaan pada contoh sebelumnya ya. Jadi Ibu langsung menggambarkan grafiknya. Oke, DHP-nya kan ini ya, yang tadi dibatasi dengan grafik yang merah ini sampai sini. Kemudian dibatasi dengan grafik yang hijau sampai sini saja. Ke bawah, ini ke bawah. Oke. Kemudian, titik-titik yang memenuhi sistem pertidaksamaan tersebut adalah sebenarnya ada banyak ya, bahkan yang koma-koma itu, tapi Ibu mengambil titik-titik yang bernilai bulat. Maksudnya koordinat titik yang bilangannya bulat. Oke, ini. Kalau pakai menggambarnya di buku buku kotak-kotak, kalian akan nampak mana titik-titik yang memenuhi. Nah, titik-titik yang memenuhi diantaranya adalah titik 0,0 ini ya, karena dia memenuhi di sini. Kemudian ada 1,0, ada 2,0, 1, negatif 1 berarti yang di sini. Kemudian 1,1, ada 0, negatif 1, ada 1,2 yang ini, dan seterusnya ini ya. Lalu kita lihat, kenapa kok yang ini di 3,0 ini dia tidak disebutkan? Karena dia ini dilalui sama grafik yang pertama ya. Grafik yang pertama ini garisnya putus-putus. Jadi dia tidak memenuhi yang bagian pertama. Tapi area sebelahnya yang di sini itu memenuhi keduanya, memenuhi baik yang merah maupun yang hijau. Tapi pas di garisnya ini dia tidak memenuhi. Gitu nggih. Jadi yang disebutkan yang memenuhi saja. Oke. Kalau kalian
kurang memahami, tadi penjelasannya bisa diulang lagi, atau kalau ada pertanyaan bisa kalian sampaikan melalui yang pertama di ruang belajar web Semanka, kemudian bisa WA, melalui WA grup ataupun WA personal, dan juga bisa melalui kolom komentar berikut. Oke, setelah ini silakan persiapkan untuk ulangan. Ya, materinya sudah selesai, jadi setelah ini Ibu mengagendakan untuk ulangan harian. Oke, sekian video pembelajaran sistem pertidaksamaan dua variabel. Selamat belajar, tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.